Ini nah teman-teman, saya berikan pertandingan yang spektakuler. Diserang, malah serangan balik yang sangat mematikan dilakukan oleh salah satu dari pemain. Pertandingan Ian Nepomniachtchi versus Arjun Erigaisi, Speed Chess Championship 2023, masih segar-segarnya teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Arjun Erigaisi memegang bidak putih dan memulai pion E4. Ian Nepomniachtchi pion E6. Putih pion D4 dan hitam pion D5. Di sini terjadi pembukaan French defense. Setelah putih kuda C3, perhatikan penempatan gajah ke B4 terjadilah classical variation. Sambutan dari Arjun Erigaisi dengan kondisi seperti ini teman-teman, menaikkan pion E1 langkah. Dan Ian Nepo menaikkan kuda ke E7. Pion mengancam gajah, gajah memukul kuda. Setelah pion memukul gajah, Ian Nepo menaikkan pion C2 langkah mengajak pertukaran, sekaligus membuka jalur menteri untuk diagonal ke depan. Di sini Arjun Erigaisi menaikkan pion H2 langkah teman-teman, mencoba menyerang dari pertahanan raja. Dan hitam menaikkan menteri ke C7. Setelah putih kuda F3, hitam pion B6. Di sini putih menaikkan pion A2 langkah dan Ian Nepo menukarkan gajah yang tidak aktif teman-teman. Perhatikan, gajah petak putih tidak diinginkannya. Maka dari itu Arjun Erigaisi tidak memukul gajah tetapi menempatkan gajah ke B5, skak. Ian Nepo menukarkannya teman-teman. Setelah pion pukul gajah, lihat jalur A dikuasai oleh putih. Melihat hal ini, Ian Nepo menaikkan pion A2 langkah dan harus terjadi empasan di sini teman-teman. Yaps, hitam tidak memukul pion, walaupun bisa dipukul oleh kuda, tetapi dia melakukan rokade di sayap raja terlebih dahulu. Karena pion yang ada di A6 akan mudah didapat untuk ke depannya. Di sini Arjun memukul kembali pertukaran pion, dan Ian Nepo membalasnya, memukul dengan pion B6. Teman-teman perhatikan, dengan kondisi seperti ini, putih menyerang sangat agresif, menaikkan pion H1 langkah, dan dibendung pergerakannya oleh pion H6. Setelah putih menempatkan menteri ke E2, pergerakannya cukup relevan ya teman-teman, bisa ke kiri ataupun ke diagonal kanan. Maka hitam menteri B6 dan putih benteng A4. Benteng telah memukul pion. Lihat penempatan benteng dilakukan oleh Arjun Erigaisi, menempatkan ke G4. Jelas di sini agar mengambil pion yang ada di H6, karena raja dipin oleh benteng. Langkah Ian Nepo menaikkan kuda ke F5, menjaga posisi pion yang ada di H6. Putih telah melakukan rokade sayap raja, dan hitam mulai aktif, penempatan benteng ke jalur A2. Di sini teman-teman, langkah krusialnya, kuda berada di H4, mengajak pertukaran kuda. Tapi coba kita berandai sementara apabila hitam memukul kuda. Inilah yang akan terjadi teman-teman. Jelas, putih dengan kondisi seperti ini akan memukul pion dengan gajah. Lalu kuda bergeser ke F5, mengancam gajah, dan putih memukul pion dengan gajah, mengancam benteng, lalu dipukul oleh kuda. Hal ini sangat tidak nyaman teman-teman, karena ada pion H yang untuk menyerang posisi kuda, dan pertahanan hitam sangat rapuh dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu, Ian Nepomniachtchi tidak memukul kuda teman-teman, melainkan dia mengambil langkah alternatif, merubah keadaan. Apa itu teman-teman? Ya, sedikit saja, mengajak pertukaran menteri. Karena dengan kondisi seperti ini, putih sangat kokoh untuk menyerang dari pertahanan raja hitam. Langkah brilian Arjun Erigaisi.
menaikkan pion C 1 langkah. Lalu hitam kuda penempatan ke C6, dan kini putih memukul kuda dan kuda dipukul oleh pion, mengancam posisi benteng. Lihat teman-teman, langkah yang dilakukan oleh Arjun dengan kondisi seperti ini. Memukul pion dengan gajah. Dan kita berandai sementara, dengan kondisi seperti ini, hitam memukul benteng dengan pion. Maka inilah yang akan terjadi. Menteri pukul pion ada ancaman skakmat apabila menteri memukul pion G7. Pion G7 naik ke G6, lalu dipukul oleh pion. Ada open skak, walaupun kuda bisa ke E5, mengancam menteri, tetapi skak terlebih dahulu oleh pion. Raja naik, lalu menteri jelas ditempatkan ke G7 dan skak. Raja naik ke atas, lalu jelas teman-teman, ada skak kembali oleh pion. Dan di sini menteri akan pukul benteng pastinya. Unggul 2 pion untuk putih. Maka dari itu teman-teman, ambil pelajaran pentingnya yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi. Dia telah melakukan spekulasi ataupun telah memperhitungkan langkah ini teman-teman. Maka dari itu, dia tidak pukul benteng dengan pion. Melainkan apa? Dengan kondisi seperti ini, merubah keadaan teman-teman. Yaps, kuda D4 mengancam menteri. Di sini, Arjun memukul pion dengan benteng skak. Raja bergeser. Dan menteri bergeser ke D2. Langkah berikutnya, Ian Nepomniachtchi menaikkan pion sekaligus menutup pengawalan ataupun sinkron dari gajah kepada menteri. Dan di sini menteri hitam mengancam gajah. Apabila pion dipukul oleh menteri, maka ada cakaran oleh kuda. Apa langkah Arjun dengan kondisi seperti ini teman-teman? Jelas, gajah terancam oleh menteri hitam. Yaps, dia kembali mengancam menaikkan benteng. Dan di sini benteng dipukul oleh pion. Lalu benteng dipukul oleh gajah. Berubah teman-teman. Serangan putih telah tumpul. Kali ini giliran hitam melakukan serangan balik. Menteri ke C4. Mengancam pion yang ada di C2 3 kali. Lalu putih menaikkan pion berharap untuk promosi, tetapi fatal teman-teman. Ian Nepomniachtchi menemukan langkah brilian, spektakuler. Yaps, bagaimana teman-teman? Ini dia teman-teman. Pengorbanan menteri. Tetapi dampaknya sangat fatal. Kita berandai apabila raja memukul menteri, maka jelas benteng skak di A1 ditutup oleh menteri, lalu dipukul oleh benteng. Raja memukul benteng, dan jelas di sini kuda memukul pion, mengancam gajah. Gajah lari ke D6, lalu pion dipangkan kembali. Unggul 1 pion. Putih hanya bisa mengharapkan remis. Maka dari itu, Arjun di sini posisinya tidak memakan menteri teman-teman, tetapi dia menaikkan raja ke H2. Langkah Ian Nepomniachtchi dengan kondisi seperti ini. Yaps, teman-teman. Apakah kalian sudah mendapatkannya? Benteng ditempatkan ke A1. Dan Arjun mengambil langkah. Ada ancaman skakmat tentunya, maka dia memukul pion dengan menteri. Pada saat menteri berada di H1 dan skak, jelas di sini raja ke G3. Langkah berikutnya ada cakaran dari kuda. Luar biasa teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.